Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Fitri Arsy, SSI MPD, selaku dosen mata kuliah Fisiologi Hewan dan teman-teman semua. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir pada pembelajaran hari ini. Perkenalkan, nama saya Safira Hayu Fauzia dengan NIM 2003131 yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sherly Francisca dengan NIM 2003132 sebagai tim penyaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Velia Karisma dengan NIM 2003135 sebagai tim penyaji. materi yang akan kita bahas mengenai pencernaan hewan invertebrata dan vertebrata. Baiklah, langsung saja kita masuki materi pertama mengenai pencernaan intraseluler dan pencernaan ekstraseluler. Pencernaan intraseluler. Pencernaan intraseluler mengacu pada bentuk pencernaan di mana pemecahan bahan menjadi komponen-komponen kecil terjadi di dalam sel. Enzim hidrolitik yang disimpan dalam lisosom bertanggung jawab untuk pencernaan kimia partikel makanan. Pencernaan intraseluler dapat dikategorikan menjadi dua jenis sebagai pencernaan heterofagi dan pencernaan autofagi. Pencernaan heterofagi adalah pemecahan molekul yang dibawa ke dalam sel oleh endositosis. Degradasi makanan dicerna selama pencernaan intraseluler terjadi dalam proses yang dikenal sebagai fatotrofi. Vesikel endositik atau vakuola makanan yang menyatu dengan lisosom dan pencernaan kimia terjadi di dalam vakuola makanan. Nutrisi menyebar ke sitoplasma melalui dinding vesikel. Bahan yang tidak dapat dicerna dikeluarkan melalui eksositosis. Pencernaan autofagi terjadi di dalam sel untuk mencerna molekul internal dan organel. Autofagi mempertahankan sumber energi di dalam sel dengan mendaur ulang protein, agregat, dan organel rusak di dalam sel. Produk akhir dari degradasi dapat digunakan sebagai blok bangunan untuk mengganti komponen seluler yang habis. Dengan demikian, autofagi mempromosikan kelangsungan hidup sel selama stres dengan menyeimbangkan tingkat energi sel. Ini memungkinkan pembersihan komponen yang tidak diinginkan dari sel juga. Selanjutnya, pencernaan ekstraseluler mengacu pada bentuk pencernaan di mana pemecahan bahan menjadi komponen yang lebih kecil terjadi di luar sel. Dengan demikian, enzim hidrolitik disekresikan pada bahan makanan melalui membran sel. Pada hewan, pencernaan ekstraseluler terjadi di dalam lumen saluran pencernaan. Saluran pencernaan hewan dibedakan menjadi daerah yang berbeda seperti mulut, kerongkongan, lambung, usus kecil, usus besar, dan anus. Daerah yang berbeda memiliki fungsi yang berbeda selama pencernaan makanan. Daerah awal terlibat dalam pencernaan makanan secara mekanis, sementara daerah terlibat dalam penyerapan nutrisi. Kelenjar ludah, lambung, pankreas, dan usus mensekresikan enzim pencernaan ke lumen. Namun pada jamur, enzim hidrolitik disekresikan pada bahan organik yang membusuk. Nutrisi sederhana yang dicerna diserap melalui dinding sel. Karena pencemaran makanan tidak terjadi di dalam sel pada jamur, jenis pencernaan ini dianggap sebagai ekstraseluler. Bakteri juga mengalami pencernaan ekstraseluler sama seperti jamur. Dengan demikian, baik jamur dan bakteri disebut sebagai dekomposer, memiliki peran penting dalam daur ulang nutrisi dalam ekosistem. Berikut persamaan antara pencernaan intraseluler dan ekstraseluler. Yang pertama, pencernaan intraseluler dan ekstraseluler adalah dua jenis mekanisme yang terlibat dalam pencernaan makanan. Yang kedua, enzim terlibat dalam pencernaan kedua ini. Yang ketiga, kedua pencernaan ini memecah senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Yang keempat, kedua pencernaan ini memfasilitasi penyerapan nutrisi. Berikut perbedaan antara pencernaan intraseluler dan ekstraseluler. Yang pertama, tempat terjadinya. Pencernaan intraseluler terjadi di vakuola makanan di dalam sel. Pencernaan ekstraseluler terjadi di luar sel di lumen saluran pencernaan atau pada bahan organik yang membusuk. Yang kedua, proses menelan. Pencernaan intraseluler menelan terjadi melalui vesikel fagosetik. Pencernaan ekstraseluler tertelan terjadi melalui di mulut. Yang ketiga, mekanisme. Pencernaan intraseluler, enzim-enzim pencernaan di lisosom disekresikan ke dalam vakuola makanan. Pencernaan ekstraseluler, kelenjar saluran pencernaan mengeluarkan enzim pencernaan ke dalam lumen.
Jamur mengeluarkan enzim pencernaan pada organik yang membusuk. Yang keempat, jenis pencernaan. Pencernaan intraseluler hanya pencernaan kimia makanan. Pencernaan ekstraseluler, pencernaan mekanisme dan pencernaan kimia. Yang kelima, metode penyerapan. Pencernaan intraseluler, nutrisi menyebar ke sitoplasma melalui membran vakuola. Pencernaan ekstraseluler, nutrisi diserap ke dalam darah melalui epitel usus pada pencernaan ini. Dalam jamur, nutrisi diserap melalui dinding sel. Yang keenam, ekskresi bahan yang tidak dicerna. Pada pencernaan intraseluler, bahan yang tidak dapat dicerna dikeluarkan melalui eksositosis. Pencernaan ekstraseluler, bahan yang tidak dapat dicerna dikeluarkan melalui anus. Yang ketujuh, komponen. Pencernaan intraseluler, vesikel terlibat dalam pencernaan ini. Pencernaan ekstraseluler, organ dan kelenjar terlibat dalam pencernaan ini. Yang kedelapan, contoh. Contoh dari pencernaan intraseluler yaitu terjadi pada protozoa. Contoh dari pencernaan ekstraseluler yaitu jamur dan bakteri. Selanjutnya, materi yang kedua, karakteristik organ pencernaan berdasarkan jenis makanan. Sistem pencernaan pada hewan invertebrata. Sistem pencernaan pada hewan invertebrata umumnya dilakukan secara intrasel, seperti pada protozoa, porifera, dan coelenterata. Pencernaan dilakukan dalam alat khusus berupa vakuola makanan, sel koanosit, dan rongga gastrovaskuler. Selanjutnya, pada cacing parasit seperti pada cacing pita, alat pencernaannya belum sempurna dan tidak memiliki mulut dan anus. Pencernaan dilakukan dengan cara absorb langsung melalui kulit. Sistem pencernaan makanan pada cacing tanah. Sistem pencernaan makanan pada cacing tanah sudah sempurna. Cacing tanah memiliki alat-alat pencernaan mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Proses pencernaan dibantu oleh enzim-enzim pencernaan. Makanan cacing tanah berupa daun-daunan serta sampah organik yang sudah lapuk. Cacing tanah dapat mencerna senyawa organik tersebut menjadi molekul yang sederhana yang dapat diserap oleh tubuhnya. Sisa pencernaan makanan dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya, sistem pencernaan pada serangga. Sebagaimana pada cacing tanah, serangga memiliki sistem pencernaan makanan yang sudah sempurna, mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, sampai anus. Pencernaan pada serangga dilakukan secara eksternal. Sistem pencernaan pada hewan vertebrata. Organ pencernaan pada hewan vertebrata meliputi saluran traktus digestivus dan kelenjar pencernaan glandula digestoria. Pertama, sistem pencernaan pada ikan. Saluran pencernaan pada ikan dimulai dari rongga mulut, cavum oris. Di dalam rongga mulut terdapat gigi-gigi kecil yang berbentuk kerucut pada geraham bawah dan lidah pada dasar mulut yang tidak dapat digerakkan serta banyak menghasilkan 85 lendir, tetapi tidak menghasilkan ludah enzim. Dari rongga mulut, makanan masuk ke esofagus melalui faring yang terdapat di dalam sekitar insang. Esofagus berbentuk kerucut, pendek, terdapat di belakang insang, dan bila tidak dilalui makanan, lumennya menyempit. Dari kerongkongan makanan didorong masuk ke lambung. Lambung pada umumnya membesar, tidak jelas batasnya dengan usus. Yang kedua, sistem pencernaan pada amfibi. Sistem pencernaan makanan pada amfibi hampir sama dengan ikan. Meliputi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Salah satu binatang amfibi adalah katak. Makanan katak berupa hewan-hewan kecil serangga. Secara berturut-turut, saluran pencernaan pada katak meliputi rongga mulut, esofagus, ventriculus lambung, intestinum usus, dan kloaka. Selanjutnya, sistem pencernaan pada reptil.
Sebagaimana pada ikan dan amfibi, sistem pencernaan makanan pada reptil meliputi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Reptil umumnya karnivora, pemakan daging. Secara berturut-turut, saluran pencernaan pada reptil meliputi rongga mulut, esofagus, kerongkongan, ventrikulus lambung, dan intestinum. Dan berikutnya sistem pencernaan pada burung. Organ pencernaan pada burung terbagi atas saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Makanan burung bervariasi, berupa biji-bijian, hewan kecil, dan buah-buahan. Saluran pencernaan pada burung terdiri atas paruh, rongga mulut, faring, lambung, proventriculus, lambung kelenjar, dan intestinum. Perbedaan sistem pencernaan pada hewan vertebrata dan hewan vertebrata. Yang pertama, pencernaan hewan invertebrata. Filum Porifera merupakan hewan pemakan suspensi, yaitu memakan makanan yang terlarut dalam air. Porifera tidak memiliki sistem pencernaan. Pencernaan berlangsung secara intraseluler. Makanan terjerat bersama air yang melewati pori-pori atau ostia pada tubuh porifera memasuki rongga oskulum. Berikut gambar organ pencernaan pada porifera. Yang kedua, Solenterata. Solenterata memiliki pencernaan secara ekstraseluler dan intraseluler. Secara ekstraseluler, filum ini memiliki sistem pencernaan yang paling sederhana, yaitu berupa rongga gastrovaskular. Sistem dilengkapi dengan satu lubang yang berfungsi sebagai mulut sekaligus anus. Selanjutnya, filum Vermes. Cacing pipi atau Platyhelminthes memiliki sistem pencernaan berupa rongga gastrovaskular seperti pada Solenterata. Mulut yang juga berperan sebagai anus terletak di permukaan bawah tubuh cacing pipi dan mengambil makanan dengan dibantu oleh faring. Nematelminthes atau cacing tambang memiliki sistem pencernaan terdiri dari mulut, lambung, usus, dan anus. Penyerapan nutrisi terjadi di usus dan akan diedarkan ke seluruh tubuh dengan dibantu oleh cairan tubuh atau pseudoxylem. Selanjutnya, pada golongan Annelida atau cacing tanah memiliki sistem pencernaan yang lebih kompleks. Makanan akan masuk ke dalam mulut, lalu menuju faring, esofagus, dan akan disimpan untuk sementara di tembolok. Makanan dari tembolok akan dilanjutkan ke empedal untuk dicerna dibantu oleh tanah atau kerikil kecil. Berikut gambar organ pencernaan pada cacing tanah. Selanjutnya, moluska. Moluska sudah memiliki sistem pencernaan yang lengkap, terdiri dari mulut, lambung, usus, dan anus. Beberapa moluska memiliki gigi radula pada mulutnya, yang berfungsi untuk mencerna makanan secara mekanik. Berikut gambar organ pencernaan pada moluska. Selanjutnya, filum Arthropoda. Pencernaan pada arthropoda terjadi secara ekstraseluler. Arthropoda memiliki sistem pencernaan yang lengkap. Sistem pencernaan pada filum arthropoda bervariasi tergantung pada makanannya. Pada umumnya, sistem pencernaan pada arthropoda dibagi menjadi 3 bagian. Bagian depan atau foregut terdiri dari mulut dan esofagus. Bagian tengah midgut terdiri dari lambung dan usus. Bagian belakang hindgut terdiri dari rektum dan anus. Selanjutnya, echinodermata. Filum ini memiliki sistem yang lengkap seperti pada moluska. Makanan masuk lewat mulut yang terletak di permukaan bawah tubuh, kemudian dilanjutkan ke lambung yang dilengkapi dengan kelenjar pencernaan Pylororhexis cacae yang mensekresikan enzim pencernaan. Selanjutnya, pencernaan hewan vertebrata. Yang pertama, Pisces. Di dalam mulut ikan terdapat lidah pendek yang tidak dapat bergerak. Ikan mempunyai gigi pada rahang atas dan bawah, serta tidak mempunyai kelenjar ludah tetapi memiliki lendir. Ikan mempunyai hati, kantong empedu, dan saluran empedu yang bermuara ke dalam usus. Pankreas ikan bersatu dengan hati sehingga disebut dengan hepatopankreas. Berikut gambar organ pencernaan pada Pisces. Selanjutnya, filum amfibi. Pada mulut amfibi terdapat gigi dan lidah yang berfungsi untuk menangkap mangsa. Kelenjar ludah. Kloaka merupakan muara dari saluran pencernaan, saluran ekskresi, dan saluran alat kelamin. Alat pencernaan makanan diawali oleh cavum, oris, dan diakhiri oleh anus. Selanjutnya,
Selanjutnya reptil. Pada mulut reptil terdapat gigi dan lidah yang berfungsi untuk menangkap mangsa dan kelenjar ludah untuk mempermudah pendalaman mangsa. Bentuk lambung sesuai dengan bentuk dan ukuran tubuh. Ususnya sebagai tempat penyerapan dan pengeluarannya berupa kloaka. Berikut gambar organ pencernaan pada reptil. Selanjutnya filum alves. Pada mulut burung berupa paruh sebagai adaptasi dari bentuk makanannya. Makanan dari paruh ditelan dan disimpan dalam tembolok, dan tembolok makanan masuk lambung, kemudian lambung mengeluarkan getah lambung. Setelah dari lambung, makanan masuk ke dalam empedal makanan dan dihancurkan. Selanjutnya filum mamalia, yang hewan ruminansia, memiliki gigi seri yang mempunyai bentuk yang sesuai untuk menjepit makanannya yang berupa rumput. Gigi geraham berbentuk lebar dan datar yang digunakan untuk mengunyah. Rahangnya bergerak menyamping sehingga makanan tergiling secara halus. Ususnya sangat panjang yang di dalamnya hidup koloni bakteri yang bersimbiosis mutualisme, membantu untuk menghancurkan dinding sel tumbuhan. Koloni bakteri menghasilkan selulose untuk menghancurkan dinding sel tumbuhan yang mengandung selulosa. Bakteri ini akan mati pada pH rendah, namun dapat dicerna sebagai sumber protein. Struktur lambungnya yang kompleks memiliki 4 ruangan. Yang pertama, ruang rumen atau perut besar, yaitu tempat menyimpan sementara makanan. Di dalam rumen terjadi fermentasi selulosa oleh enzim yang dihasilkan oleh bakteri dan protozoa. Selain itu, rumen juga sebagai tempat pencernaan protein dan polisakarida. Selanjutnya retikulum atau perut jala, tempat pembentukan bolus. Selanjutnya ruang omasum atau perut kitab, tempat menghasilkan makanan. Selanjutnya abomasum atau perut masam, yaitu tempat pencernaan secara kimiawi. Berikut gambar organ pencernaan pada mamalia. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Kegiatan selanjutnya itu tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan, serta menambahkan materi, dipersilahkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.